Oke, halo semuanya. Kita udah masuk ke episode 2. Sorry guys untuk pembahasan sebelumnya kalau gue menjelaskannya berbelit. Jadi kalian bisa tonton ulang terus menerus. Tonton ulang aja sampai paham, dan kalau udah paham kita langsung masuk ke episode kedua. Jangan dilengkap ya guys ya. Harus step by step, episode 1 dulu, kedua, ketiga dan 4 dan seterusnya. Dan sekarang di episode kedua kita akan ngebahas yang namanya trendline. Jadi itu ibarat kata naik levelnya, bukan naik level ya, lebih ke arah temennya gitu loh. Kalau nggak ada, kalau kita pakai acuan market structure itu bisa, tapi kurang afdol namanya kalau nggak dipakein buat trendline dan kawan-kawannya gitu. Lebih kuat kita entry-nya. Nah, untuk trendline ini itu kita pakai ya acuan tergantung trennya itu tersendiri. Kayak arah trennya lagi naik ya berarti kita tandainya di mana aja untuk menarik garis trennya ini. Untuk downtrend, sideways, sebenarnya udah dikasih tahu di video sebelumnya, tapi di sini gue bakal kasih tahu lebih detailnya lagi cara menarik garis trend lainnya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke chartnya. Alright guys, kita udah masuk ke chartnya. Di sini masih di Piraeus di Jepang Yen yang tadi. Nah, jadi untuk penarikan garis trendline tuh seperti kayak gini guys. Contohnya ya, kita melihat arah trennya itu udah jelas, dia trennya itu naik uptrend. Ya berarti kita tandain higher low, higher high, higher low dan higher high-nya. Nah, contoh seperti ini guys. Di sini kita tulis dulu higher low. Oke. Nah, caranya itu gimana? Jadi caranya itu kita cari higher low pertama. Ini kan higher low pertama ya. Nah, kita tarik ke higher low kedua. Nah, cara ngelihat higher low kedua tuh dari mana bang? Ya kita tungguin dulu dia ngebreak higher high sebelumnya yang ini pakai warna merah aja biar enak. Nah, dia kan udah ngebreak nih, ya otomatis di sini menjadi higher low kedua. Nah, di sini kita cari yang namanya higher low yang pertama, kita tarik ke higher low kedua. Nah, di sini kita udah tandain kan? Kita tandain dulu mana ya. Nah, iya. Mhm. Kita tarik dari sini ke sini, dan nanti biasanya nih yang ketiga yang di sini kita kan belum tahu nih, dia belum, nggak tahu bakal sampai mana. Biasanya itu nggak jauh dari garis ini guys, dia nggak bakal sampai sini. Kalau misalkan dia break ya berarti arah trennya itu berubah. Tapi kalau biasanya ya, kalau udah pergantian arah tren dan yang ketiganya itu biasanya selalu mantul di area garis trendline ini, dan dia pasti bakal naik melebihi area sebelumnya, area tertinggi sebelumnya. Terus gitu aja terus sampai dia break trendline. Nah, ini kalau break trendline udah beda lagi, itu berarti arahnya itu downtrend alias harganya ke bawah, bearish. Nah, kita entry-nya juga itu gimana? Jadi untuk yang di yang titik ketiga ini nih, entry-nya itu biasanya kita pakai acuan yang namanya Fibonacci dan area support resisten. Nah, biasanya di area sini tuh suka
ada yang namanya area penting, order block, order flow, breaker block. Itu banyak macam-macamnya, nanti kita bakal bahas ya. Bagi ciri-ciri order block tuh kayak gimana, order flow kayak gimana, breaker block gimana, ya itu. Kalau di sini untuk video kali ini adalah support resisten. Kita langsung masuk aja ke support resisten ya, yang ketiga. Di sini biasanya ada support. Kalau oh ya, untuk support itu adanya di area bawah, dan untuk resisten itu adanya di area atas. Yang ngebreak resisten, dia ada resisten lagi, dan biasanya di area support di sini tuh dia bakal dia hit. Nah, by the way di sini tuh dia enggak break body di area higher low sebelumnya, biasanya dia nge-break wick doang, atau enggak dia nyentuh area support langsung mantul ke atas gitu aja, terus dia nggak break area resisten terus menerus gitu guys. Tapi biasanya juga ada yang kayak gini, dia naik turun, naik lagi, turun lagi, naik, turun, naik. Nah biasanya kayak gini guys. Jadi ada juga yang kayak gini, di ini area support, ini resisten, di break sama dia, ini ada support. Nah oke, kayak gini dah taruhnya. Nah di sini kita taruh yang namanya tarik garis trend line. Oke biar enak gini. Nah terus biasanya ada yang kayak gini, dia entry-nya itu udah pas udah turun nih, dia nyentuh garis trend line yang udah kita tarik dari titik satu higher low pertama, higher low kedua kita tarik. Nah pas yang ketiganya dia udah nyentuh nih di sini nih, dia udah nyentuh tadinya kan di sini turun, nah udah nyentuh di sini, checklist pertama. Terus yang keduanya kita cari yang namanya area support resisten. Nah di sini ada support nih tapi dia belum sentuh, biasanya di sini kita cari yang namanya resisten become support atau RBS. Dia bakal mantul lagi ke atas, dia break lagi area resistennya. Dan di sini kita bisa jadi acuan entry-nya di antara di RBS-nya atau di supportnya. RBS itu resisten become support, yang tadinya harga tertinggi dia jadi harga terendah untuk melanjutkan kenaikan, seperti itu guys. Alias bisa dibilang break, dia ngebreak terus retest entry. Di sini ada dua acuan, garis trendline 1 2, dia nyentuh garis trendline dari higher low yang pertama dan kedua yang udah kita tarik nih dari sini. Terus dia nyentuh area sini, area trendline, terus juga nyentuh juga di bagian area RBS atau di area support. Dengan catatan untuk trendline-nya ini dia nggak break body, harus break wick. Nah terus biasanya itu ada pemantulan harga lagi, dan kalau pengen lebih kuatnya lagi kita tambahin yang namanya Fibonacci gitu guys. Nah jadi kurang lebih untuk uptrend seperti ini, dan untuk downtrend tuh kebalikannya. Nah untuk downtrend tuh kebalikannya guys. Di sini ada support, dia di break sama dia. Di sini juga ada support, di break body. Di sini juga ada support dan di break. Nah biasanya itu untuk area entry-nya itu ya tadi kan RBS resisten become support, kalau ini support become resisten. Nah untuk cara penarikannya itu sama. Di sini kan dia ada lower, di sini masih higher high kan,
terus dia break kan, lower low, lower low satu kita tandain. Nah di sini kita tandain lower 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 high. Nah di sini caranya itu kita tarik garis higher high yang tertinggi, yang paling tertinggi nih, asal dengan catatan dia break body. Nah habis itu kita tarik garis trendline sejajar dengan lower high yang terbaru ini. Nah biasanya yang ketiga nih bakal nyentuh area sini juga, area garis trendline ini guys, sama seperti yang tadi di untuk uptrend. Biasanya dia bakal nyentuh dengan catatan pas udah nyentuh kita jangan langsung entry dulu, kita cari konfirmasi lagi itu di area RBAS atau SE. Untuk downtrend tuh SBR, support become resistant, kayak ini, support become resistant, support become resistant. Dan tentunya nggak cuma dua, kalau pengen lebih kuat lagi ada area Fibonacci. Nah untuk trendline itu seperti ini untuk downtrend. Dan untuk sideways itu ya yang tadi kita udah jelaskan di market di episode pertama, kita tandain high-nya dan low-nya. Dia nggak bakal dia break, kecuali kalau dia break atas atau break bawah, break body, itu tandanya udah perubahan tren. Kita langsung masuk ke chartnya guys, supaya membuktikan ya. Oke, di sini kita udah ada nih di chartnya. Di sini kan dia lagi naik ya. Nah, terus di sini ada titik low terendah. Low terendahnya tuh yang ini. Bentar, yang ini guys. Salah, maaf. Ini break body. Oh ya berarti bukan yang ini guys, yang ini nih. Nah, dia break body nih. Udah turun higher low. Nah, ini higher high. Jadi lower low. Ini lower high. Di sini juga lower low. Nah, kita udah tandain nih, dan di sini kita tarik garis trendline. Higher high, higher low, lower high yang pertama, dan nanti bakal melanjutkan. Contoh ya, kita cek nih, dia nge-break body kan, yang ini nih, di break body, berarti ini high-nya. Oke, kita tandain dulu, wait. Di sini kita tarik garis dari sini ke area sini. Nanti yang ketiganya itu pasti bakal ngikutin, bakal nyampe di area garis trendline. Pas dan untuk garis trendline biasanya itu ada support become resistant seperti, atau ada order block, base engulfing, dan lain-lain. Terus masuk area Fibonacci. Nah itu kita cari entry levelnya di situ. Nah kalau masuk garis trendline-nya iya, terus juga area Fibonacci-nya juga di area premium untuk downtrend ya. Nah itu udah checklist 2, terus ditambah ada area key level support resisten. Nah itu udah tiga-tiganya udah checklist ya, itu kita bisa alasan kuat buat entry short. Kita taruh di sini, SL nya kita taruh di sini. Nah kita pakein 1:2 aja guys, tetap TP. Oke, kita langsung masuk aja ke uptrendnya. Nah jadi untuk uptrend seperti yang tadi kita udah bahas, ini low, lower low, jadi higher high, higher low, higher high. Nah
Tadi kan kita udah bahas ya. Ciri-cirinya kalau untuk uptrend. Itu pertama kita tarik dari harga terendah pertama yang ini. Terus kita tariknya sampai ke harga terendah kedua yang di sini. Nah, di sini kita tarik garis trend line. Nah, di sini secara presisi. Oke. Nah, sudah nih, sudah secara presisi. Terus kalau sudah tarik garis trendline dan dia udah nyentuh area trendline nih, kita cari lagi area yang namanya itu, entah itu jadi support, area support atau RBS, resistance become support, seperti ini area support kita tandain. Nah, terus area RBS tuh yang mana? Area RBS tuh yang ini kan resisten nih dia, ada resisten become support. Nah, nanti juga ada Fibonacci. Nah, Fibonacci itu nanti di next episode. Jadi kurang lebih seperti ini untuk uptrend dan sudah sesuai dengan Fibonacci trendline dan pas banget masuk ke area support atau RBS untuk uptrend. Nah, itu bisa jadi acuan kita untuk entry dengan stop loss di low yang kedua nih. Low di sini kenapa? Karena kalau misalkan harganya nggak tembus break body ya berarti arah trennya itu berubah. Dengan acuan kita target di sini bisa, atau lebih bagusnya lagi itu 1:2 aja. TP. Oke. Nah, terus untuk yang namanya sideways, nah ini yang tadi udah kita bahas. Sideways itu arah marketnya nggak jelas, kita nggak usah trading untuk bagian sideways. Setiap kali nyentuh area situ pasti dia bakal yang namanya pembalikan harga terus menerus sampai yang namanya kita tungguin dia ngebreak atas atau ngebreak bawah. Kalau dia ngebreak bawah, nah seperti ini, turun nah ini kita bisa pakai yang namanya buy stop sell stop. Nah, kita bisa masang sell stop di sini. Ini kan ada low nih, ya udah berarti kita taruhnya di sini aja. SL-nya di mana? SL-nya di sini ya, di sini 1:2 targetnya. Buy stop sell stop. Nah, di sini dia ngebreak body bawah. Yaudah, dia ini langsung entry. Kenapa taruhnya di sini? Karena di sini ada low guys, ada titik terendah dan ini harus di break body dulu. Oke, kalau udah di break body ya wes junam dia. Oke, segini dulu untuk yang namanya penarikan garis trendline. Mohon maaf kalau videonya berbelit. Thank you for watching, see you next episode, bye bye.